berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus kami sungguh bersyukur untuk pagi hari ini Tuhan. Hari yang Kau jadikan buat setiap kami. Hari yang penuh dengan anugerah. Hari yang penuh dengan kasih setiamu yang selalu baru bagi setiap kami setiap pagi. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Kami boleh memberikan pujian penyembahan. Biar itu menjadi satu dupa yang berbau harum naik ke hadapan hadirat-Mu. Mari Roh Kudus ajari setiap kami. Untuk kami juga boleh belajar sebagian daripada firman-Mu. Roh Kudus, Engkau yang menolong setiap kami. Memberikan roh pengertian pewahyuan yang baru untuk setiap kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan percaya. Amin, amin. Selamat pagi semuanya, shalom. Pagi ini kita belajar roh Allah yang menghidupkan. Saudara, ada cerita di dalam Yehezkiel 37 ayat 1 sampai 14. Cerita kita baca aja dari 1 sampai 3 dulu. Lalu kekuasaan Tuhan meliputi aku dan Ia membawa aku keluar dengan perantaraan rohnya. Perantaraan rohnya ya saudara-saudara. Dan menempatkan aku di tengah-tengah lembah. Dan lembah ini penuh dengan tulang-tulang. Ia membawa aku melihat tulang-tulang itu berkeliling-keliling dan sungguh amat banyak bertaburan di lembah itu. Lihat, tulang-tulang itu amat kering. Lalu ia berfirman kepadaku, "Hai anak manusia, dapatkah tulang-tulang ini dihidupkan kembali?" Aku menjawab, "Ya Tuhan Allah, Engkaulah yang mengetahuinya." Nabi Yehezkiel ini dibawa ke satu lembah yang penuh dengan tulang-tulang kering. Dan Tuhan tanya, dapatkah tulang-tulang kering ini dihidupkan kembali? Nabi Yehezkiel menjawab, "Ya Tuhan Allah, Engkaulah yang mengetahuinya." Dia tidak jawab, "Mana mungkin Tuhan, tulang kering kok bisa hidup kembali." Tulangnya berserakan, mungkin ke sana tulang kepala, ke sini tulang badannya, ya saudara-saudara. Tapi ayat yang ketiga ini mengajarkan Nabi Yehezkiel menjawab, "Ya Tuhan Allah, Engkaulah yang mengetahuinya." Jadi dia tidak berpikir secara manusia, tapi dikembalikan kepada kuasanya Tuhan. Ini kita belajar ya saudara, dari ayat ini saya belajar. Iya ya, seringkali kita ini cuman lihat mujizat, ajaib, oh iya ajaib. Sampai di situ ya saudara-saudara. Seringkali mikir, mana mungkin ya itu bisa terjadi. Mana mungkin ya, dari mana ya itu sesuatu yang ajaib Tuhan kerjakan. Karena seringkali pikiran kehendak manusia itu terbatas. Tapi kita belajar, ya Tuhan Allah, Allah yang mengetahuinya. Jadi jauh punya pemikiran bahwa kuasa Tuhan itu sanggup mengerjakan sesuatu yang tidak mungkin secara manusia. Kok tulang bisa dihidupkan kembali? Kayaknya nggak mungkin, menurut pikiran manusia itu nggak mungkin. Tapi saudara sudah pernah baca mungkin cerita ini. Tapi tulang-tulang yang kering itu bisa dihidupkan kembali. Kita belajar. Jadi yang pertama itu kita belajar, kita tidak pernah dan jangan membatasi kuasa Tuhan bekerja dalam hidup saudara. Biar roh Tuhan itu yang mengajari saya. Ya Tuhan, saya percaya Engkau adalah pencipta langit bumi dan segala isinya. Engkau sanggup melakukan perkara-perkara yang mustahil secara manusia. Tapi Engkau Allah yang berkuasa atas setiap langit bumi dan segala isinya. Biar itu menjadi pemikiran saudara dan saya. Seperti Nabi Yehezkiel, ya Tuhan Allah, Engkaulah yang mengetahui, Engkau dapat mengerjakan perkara-perkara yang ajaib sekalipun
tidak masuk akal secara manusia. Memang begitu ya saudara. Kalau masuk akal itu pekerjaan manusia. Kalau pekerjaan Tuhan mana mungkin nggak bisa terukur dan dijangkau dengan pikiran manusia. Belajar ya saudara. Biar kita percaya kuasa Tuhan itu tidak terbatas ya saudara. Sehingga kita ini belajar di dalam pengenalan akan Tuhan. Diajarin lewat setiap kejadian. Iya ya, betul ya, kuasa Tuhan itu ajaib ya. Iya ya, saya ngalami dia. Benar, mujizat itu masih ada buat saudara dan saya. Saya ini ngalamin sesuatu yang tidak mungkin menurut saya, tapi saya bisa ngalamin. Kadang orang tanya sama saya, gimana Bu itu ngatur kiriman minyak yang segitu banyak? Saya bilang ya saya juga nggak tahu. Saya nggak bisa, kata saya tuh. Kalau dengan kekuatan saya sendiri nggak mampu, saudara. Tapi buktinya bisa tuh, semuanya bisa dikerjakan. Kalau bukan Tuhan yang menolong saya, kata saya. Oh ya gitu ya Bu, iya saya ini nggak bisa. Saya melakukan bagian saya, selebihnya ya bagian Tuhan. Gimana caranya saya juga nggak ngerti. Itu kerja Tuhan yang supranatural ada dalam hidup saya. Saya kerjakan yang saya bisa, selebihnya yang saya nggak bisa Tuhan yang mengerjakan. Dengan berjalannya waktu ya saudara-saudara, kalau lagi ada sesuatu yang baru ya saudara-saudara, itu haleluya, chatnya itu berhari-hari saya kerjakan. Tapi saya kerjakan saudara, bukan dengan kekuatan saya tahu itu kuasa Tuhan yang bekerja dalam hidup saya. Ada Roh Kudus yang menolong. Nanti saya bisa mengerjakan 2 minggu, bisa 3 minggu, bisa sampai 3 bulan juga bisa saudara-saudara. Tapi ya itu haleluyanya Tuhan. Kalau kerja saya sendiri ini enggak sanggup angkat tangan dua-dua. Tapi karena Tuhan itu saya bisa melakukannya. Bukan karena saya, tapi Roh Allah yang ada dalam saya, yang menjadi penolong buat saya. Jadi jangan pernah membatasi. Nanti gimana? Waduh, ini luber-luber. Ya sudah, kerjakan saja. Nanti selebihnya Tuhan yang memampukan. Ya saudara, itu saya belajar. Yuk terus, ayat keempat sampai ke-6. Lalu firman-Nya kepadaku, bernubuatlah mengenai tulang-tulang ini dan katakanlah kepadanya, hai tulang-tulang yang kering, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan Allah kepada tulang-tulang ini, aku memberi nafas hidup di dalammu supaya kamu hidup kembali. Aku akan memberi urat-urat padamu dan menumbuhkan daging padamu. Aku akan menutup kamu dengan kulit dan memberikan kamu nafas hidup supaya kamu hidup kembali dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Ini ya saudara, supaya kita ngerti yang menurut manusia itu enggak mungkin, itu mungkin bagi Allah. Supaya apa? Supaya saudara dan saya mengenal bahwa inilah Tuhan yang saudara saya dan saya sembah itu adalah akulah Tuhan yang memberi mujizat, yang memberi kehidupan. Kalau tulang-tulang kering enggak ada dagingnya, enggak ada ototnya, enggak ada kulitnya, ya saudara-saudara, enggak ada nafas hidupnya, ya tetap aja tulang kering. Tapi itu saya belajar bahwa ketika Tuhan bilang bernubuatlah, artinya kita harus memperkatakan kebenaran firman. Dari pelajaran ini belajar ya saudara, bernubuatlah, jadi ngomong kepada tulang-tulang kering itu. Coba ayat 5. Beginilah firman Tuhan Allah kepada tulang-tulang ini, aku memberi nafas hidup di dalammu supaya kamu hidup. Ya saudara, diomongin tulang-tulang kering itu, diomongin aku memberi nafas hidup di dalammu supaya
kamu hidup. Jadi bukan sekedar tulang itu ada dagingnya, ada ototnya, ada kulitnya ya saudara. Tapi yang penting nafas Tuhan yang membuat tulang-tulang kering itu jadi hidup kembali ya saudara. Biar ini menjadi perenungan buat saudara dan saya. Dan Nabi Yehezkiel ini melakukan nurut sama perintah Tuhan. Karena di dalam Bilangan 14 ayat 28. Bilangan 14 ayat yang ke-28. Katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan. Bahwasanya seperti yang kamu katakan di hadapanku, demikianlah akan kulakukan kepadamu. Kita diajarin ya saudara-saudara. Kita ini sering-sering deklarasi. Deklarasi apa? Deklarasi firman Tuhan. Karena dikatakan demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan. Bahwasannya seperti yang kamu katakan di hadapanku, demikianlah akan kulakukan kepadamu. Seperti Tuhan ngajarin, bernubuatlah. Jadi perkatakan dalam tulang-tulang kering itu bahwa nanti Tuhan akan memberikan urat, akan memberikan kulit, memberikan daging, dan terakhir Tuhan memberikan nafas hidup ya saudara. Jadi setiap deklarasi Tuhan itu Alkitab yang janji Tuhan akan melakukannya. Dilanjut lagi ayat yang ke-7 dan 8. Yehezkiel 7 ayat dan 8. Lalu aku bernubuat nih, nurut seperti diperintahkan kepadaku. Memperkatakan deklarasi firman. Dan segera sesudah aku bernubuat, kedengaranlah suara. Sungguh suatu suara berderak-derak dan tulang-tulang itu bertemu satu sama lain. Ayat 8, sedang aku mengamati-amatinya, lihat urat-urat, ada daging tumbuh padanya, kemudian kulit menutupinya, tetapi mereka belum bernafas. Ya. Setelah mendeklarasikan bernubuat seperti yang Tuhan perintahkan, maka dilihat iya ya ada tulang-tulangnya itu nempel satu dengan yang lain. Ada urat, ada daging, ada kulit, tapi belum bernafas. Ya saudara, ini yang kalau kita deklarasi, jangan cuma deklarasi, tapi ingat jangan cuma iya ya, ajaib ya, tulang-tulang kering itu berserakan, jadi menyatu kembali, tumbuh sesuatu yang baru. Ada urat, ada daging, ada kulit, ya saudara. Tapi mereka belum bernafas. Penting ini ya saudara-saudara. Biar roh Tuhan itu yang menghidupkan. Kita bukan cuman senang dengan mujizat-mujizat. Iya ajaib. Senang dapat minyak ya saudara, ajaib. Tapi percayalah, lewat setiap deklarasi firman, iman itu timbul ya saudara. Dan iman itu yang menyembuhkan. Seringkali orang sudah dapat minyaknya, ini diapain bu? Ini buat apa? Ini dipakainya bagaimana? Ya bagian saya menjelaskan, nggak apa-apa. Karena mungkin dia belum dengar lewat YouTube-nya. Jadi saya seringkali, ya itu harus deklarasi firman. Harus memperkatakan perkataan-perkataan iman. Sekalipun itu belum terjadi. Tapi iman itulah yang akan menyembuhkan. Iman itulah yang akan membuat yang mustahil jadi tidak mustahil. Ya saudara, karena tidak ada yang mustahil bagi Allah. Terus ayat 9 sampai 10. Maka firman-Nya kepadaku, bernubuatlah kepada nafas hidup itu. Bernubuatlah hai anak manusia dan katakanlah kepada nafas hidup itu. Beginilah firman Tuhan Allah. Hai nafas hidup, datanglah dari keempat penjuru angin dan berhembuslah ke dalam orang-orang yang terbunuh ini. Supaya mereka hidup kembali. Lalu aku bernubuat seperti diperintahkannya kepadaku. Dan nafas hidup itu masuk di dalam mereka. Sehingga mereka hidup
hidup kembali. Mereka menjejakkan kakinya suatu tentara yang sangat besar. Yang tadinya tidak ada artinya, ya saudara-saudara, cuma tulang-tulang kering. Alkitab yang ngomong menjadi tentara yang sangat besar. Ini adalah pekerjaan kuasa Tuhan, ya saudara. Ketika nafas hidup itu dihembuskan, ketika roh itu dihembuskan di dalam hidup saudara dan saya, apa yang mati, apa yang tidak mungkin, apa yang sakit, apa yang susah, apa yang tidak ada jalan keluar, percayalah saudara, sesuatu yang Tuhan akan kerjakan dalam hidup setiap kita yang percaya. Karena bagi Allah tidak ada yang mustahil. Dilanjutkan lagi, ketika saudara dan saya ini setuju dengan apa yang Tuhan, bernubuatlah, Alkitab bilang, perkatakanlah deklarasi firman, perkatakanlah perkataan-perkataan iman, sehingga apa yang kita perkatakan di hadapan Tuhan jadi seperti yang Tuhan mau. Karena roh Allah itu, jangan lupa ya saudara, roh Allah itu yang menghidupkan, bukan sekedar tulang-tulang itu bisa nyambung, nempel satu dengan yang lain. Tetapi kalau tidak ada nafas hidup yang dihembuskan, sekedar tetap tulang-tulang saja ya saudara. Tapi ketika nafas hidup itu dihembuskan, menjadi suatu tentara yang sangat besar. Artinya sesuatu yang ajaib itu bisa Tuhan kerjakan ketika roh Allah yang hidup itu membangkitkan hidup saudara dan saya. Mari saudara-saudara, biarlah perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini membawa saudara dan saya, keadaan kita ini sepertinya ini Israel rohani. Ayat yang ke-11 coba. Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, tulang-tulang ini adalah seluruh kaum Israel. Saudara dan saya ini diibaratkan tulang-tulang yang kering tadi. Sungguh mereka sendiri mengatakan, tulang-tulang kami sudah menjadi kering dan pengharapan kami sudah lenyap. Kami sudah hilang, pengharapannya sudah lenyap, sudah hilang. Tidak punya pengharapan lagi. Kemarin Bom bilang never give up. Jangan pernah menyerah. Mari saudara-saudara, biar perenungan firman ini dikatakan bahwa tulang-tulang kering itu adalah seluruh kaum Israel. Saudara dan saya bisa juga mengalami seperti ini. Sepertinya sudah tidak ada harapan Tuhan. Sudah capek, sepertinya sudah banyak berdoa, tapi belum juga kunjung kesembuhan itu dialami ya saudara. Tetap terus berharap sama Tuhan. Karena ayat yang 12 sampai 13. Oleh sebab itu bernubuatlah dan katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah. Sungguh aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu hai umatku dari dalamnya. Dan aku akan membawa kamu ke tanah Israel. Stop dulu. Bernubuatlah dan katakanlah kepada jiwa kita sendiri ya saudara. Beginilah firman Tuhan Allah. Sungguh aku membuka kubur-kuburmu. Kalau kubur itu sesuatu yang mati, sesudah enggak ada harapan, enggak mungkin itu bisa bangkit lagi. Enggak mungkin sudah ditinggal sebanyak orang. Ngapain ya saudara-saudara? Sudah ada di dalam kubur itu sesuatu yang mati, yang tidak bisa hidup, yang sudah mungkin putus asa, yang sudah mungkin sudah mengalami kelelahan dalam berharap. Tapi bilang Alkitab, sungguh aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu hai umatku dari dalamnya. Jadi Tuhan yang akan membangkitkan setiap kita sebagai umat-umat Tuhan yang mengalami kekeringan, yang mengalami tidak ada pengharapan, yang mengalami mungkin sudah dalam keputusasaan. Aku akan membawa kamu ke tanah Israel, ke tanah perjanjian yang Tuhan janjikan seperti kepada bangsa Israel
yang akan membawa keluar ke tanah perjanjian yang penuh susu dan madu, ya saudara. Jadi ini juga berlaku buat saudara dan saya. Ayo tetap percaya, deklarasikan kebenaran firman, bernubuatlah kata Tuhan. Pengajaran pagi hari ini supaya apa? Yang mati itu dibangkitkan. Ayat yang ke-13. Dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Pada saat aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu, hai umatku, dari dalamnya. Bahwa kita dibawa di dalam satu pengenalan akan pribadinya Tuhan. Roma 8 ayat 11. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Kita terus minta kuasa Roh Kudus itu yang membangkitkan kepercayaan kita, yang membangkitkan iman kita, yang membangkitkan semangat kita, yang membangkitkan terus kita punya gelora cinta untuk percaya mengejar apa yang Tuhan katakan dengan kita mendeklarasikan setiap kebenaran firman. Tuhan sendiri yang akan mengerjakannya. Roh Allah yang diam di dalam kamu, yang membangkitkan Tuhan Yesus di antara orang mati, diam di dalam saudara dan saya. Mari saudara terus percaya dan kerjakan bagian setiap kita. Untuk kita percaya ada roh yang membangkitkan. Ada Roh Kudus yang terus membuat saudara dan saya ini tetap percaya. Mendeklarasikan kebenaran firman. Sampai firman Tuhan itu jadi seperti tulang-tulang kering itu menjadi tentara yang sangat besar. Ayat yang terakhir 14. Yeskiel 37 tadi. Aku akan memberikan rohku ke dalammu sehingga kamu hidup kembali, dan aku membiarkan kamu tinggal di tanahmu, dan kamu akan mengetahui bahwa aku Tuhan yang mengatakannya dan membuatnya. Demikianlah firman Tuhan. Melalui pekerjaan Roh Kudus itu saudara dan saya yang sudah mengalami perkara-perkara yang ajaib itu, mengenal akan pribadinya Tuhan. Bukan sekedar kita mau mujizatnya, tapi biar Roh Kudus itu yang ada dalam hidup saudara dan saya terus diaktifkan. Kita ajak kerjasama untuk kita boleh mengalami dan membuktikan bahwa Yesus Kristus Tuhan yang saudara dan saya sembah adalah Tuhan yang ajaib, yang tidak ada menjadi ada, yang mustahil menjadi tidak mustahil. Biar segala perkara Tuhan kerjakan dalam hidup saudara dan saya. Di dalam Galatia 2 ayat yang ke-20. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Biar kita hidup oleh iman dalam Anak Allah, ya saudara, yang mengasihi saudara dan saya. Karena ada Roh Kudus yang ada di dalam hidup saudara, kita aktifkan setiap kali sehingga hidup kita ini berjalan, bekerja bersama-sama dengan Roh Allah itu, dan iman itulah yang menciptakan yang tidak ada menjadi ada, yang sakit menjadi sembuh, yang mustahil tidak menjadi mustahil, yang tidak punya pengharapan tetap punya pengharapan bahwa Yesus Kristus Tuhan itu tidak pernah meninggalkan hidup saudara dan saya. Kemarin ada yang cerita, pengen ke taman katanya. Iya boleh, puji Tuhan, silakan datang. Tapi dengan segala pergumulan dia, bagaimana? Ya saya bilang saya sendiri tidak tahu apa yang harus saya jawab. Sudahlah, sebelum berangkat kamu berdoa, kata saya.
menggebu-gebu kayaknya dia itu. Pengen ke taman. Puji Tuhan kata saya tuh, silakan datang. Tapi dengan pergumulannya dia kadang-kadang jadi bimbang. Ya sudah berdoa saja, saya juga gak ngerti ya. Harus bagaimana, apa yang harus saya lakukan? Berdoa, nanti Roh Kudus yang menetapkan, Roh Kudus yang menentukan. Kamu mau ke taman, baik. Tapi segala sesuatu ada ibunya yang sudah tua, pembantunya masih baru. Kalau saya ya nggak tega, ya. Tapi saya tidak bisa menghalangi dia seperti itu. Sepertinya dia kepengen sekali tuh. Ya saya anjurkan, berdoa saja. Roh Kudus yang tahu apa yang terbaik buat kamu. Akhirnya lama, saya keburu katanya. Sampai sini nanti besok pagi sekarang ini bisa ikut praise and worship. Puji Tuhan, selamat datang kata saya itu. Dia belum pernah ke Sion. Akhirnya berjalannya waktu sampai malam dia ngechat lagi. Bu nggak jadi setelah saya berdoa katanya. Soalnya saya bingung, ini ibu saya ditinggal, pembantu baru. Wah pikiran saya nggak fokus. Ya sudah, Tuhan jauh lebih ngerti daripada kamu sendiri apa yang terbaik kata saya. Kadang-kadang saya dan saudara juga bisa begitu. Pengennya begini. Tapi biar kita tinggal tenang di dalam Tuhan. Kita bawa di dalam doa. Kita serahkan kepada Tuhan. Tuhan apa yang terbaik. Kadang kita bilang itu terbaik. Tapi belum tentu Tuhan bilang itu yang terbaik. Kita belajar. Dari kejadian ini saya belajar ya saudara. Iya ya. Kalau menurut keinginan tuh. Kayaknya dia tuh pengen cepet-cepet kesini. Nanti sore kebaktian kebetulan gitu. Pagi sore ada kebaktian dia bisa ikut. Tapi ketika dia berdoa, dia tanya Roh Kudus, apa yang harus saya lakukan? Saya bilang kalau damai sejahtera ya berangkatlah. Ya biasa Bu, saya berangkat 3 hari juga biasa, puji Tuhan. Itu keberanian yang dari Tuhan. Biar malaikat penolong, tutup bungkus dengan kuasa darah Yesus. Gelora cintanya itu benar-benar membuat dia itu pengen cepet-cepet kesini. Tapi ketika dia berdoa, dia tanya Tuhan, ya ini saudara-saudara, saya belajar juga tanya Tuhan, apa yang terbaik. Menurut manusia itu kan baik, cepet-cepet datang ke rumah Tuhan, ketemu Tuhan itu baik. Tapi Tuhan jauh lebih mengerti apa yang terbaik buat dia, ya saudara-saudara. Setelah saya berdoa katanya, enggak jadi Bu, nanti aja lain kali puji Tuhan. Tuhan mengatur waktu yang terbaik, kata saya. Masih ada kesempatan. Saya kasih tahu ada yang bisa nanti akan dibagikan nanti bukan sekarang, nanti tunggu waktunya. Itu saudara bisa naksir sendiri, saya nggak usah ngomong nanti luber-luber ya saudara-saudara. Itu ya saudara, itu kesempatan yang Tuhan berikan. Biar saya belajar, iya seringkali kita tuh pengennya cepet, pengennya mukjizat itu instan. Tapi ketika kita bergaul dengan Tuhan, Tuhan itu ngajarin lebih lagi untuk kita mengenal akan Tuhan. Melalui Roh Kudusnya ya saudara. Biar Roh Kudus yang menghidupkan itu mengajari saudara dan saya. Ayo kenali Tuhan pribadi, lepas pribadi. Bukan iman rombongan ya saudara. Iman rombongan itu pengenalannya sedikit. Tapi kalau kita pribadi lepas pribadi punya pengenalan akan Tuhan itu nggak akan lupa ya saudara, nggak akan lupa. Orang lain kesaksian ya bagus, tapi kalau punya kesaksian hidup sendiri itu mengalami Tuhan. Roh Allah yang menghidupkan itu benar-benar saudara dan saya itu alami. Biar kita bukan sekedar cuma kepengen mujizat, tapi kita aktifkan hembusan nafas Tuhan itu yang menghidupkan setiap kita. Ada roh Allah dalam hati kita, itu yang mengajari ya saudara-saudara. Sehingga kita ini bukan tulang-tulang kering yang tidak punya arti apa-apa.
tapi saudara dan saya menjadi tentara yang besar yang bisa dipakai oleh Tuhan mengerjakan banyak perkara. Ada Roh Allah yang menghidupkan dalam hidup hati saudara dan saya. Amin, amin. Biar perenungan firman membawa pelajaran buat kita sendiri. Amin. Saudara, kita itu benar-benar orang yang diberkati. Sebab begini, selalu mendapatkan sesuatu firman tentang masih ada pengharapan. Ya, hari ini cerita tentang pengharapan. Kemarin bom-bom tentang jangan putus asa, never give up. Masih ada pengharapan. Dan kita tahu pengharapan itu adalah segini, masih ada sedikit jalan terang. Tadi diceritakan tulangnya itu sudah kering. Kalau kering itu rasanya tidak ada pengharapan. Tapi di dalam Tuhan tetap ada pengharapan. Percayalah, di dalam Tuhan selalu ada pengharapan. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, karena Engkau membedakan kami dengan yang lain. Apapun pergumulan kami pada hari ini, pada hari-hari belakangan ini Tuhan, jikalau kami menghadapi masalah-masalah dan pergumulan seperti tulang yang sudah kering yang tidak ada pengharapan, tapi kami adalah orang-orang yang Kau bedakan. Engkau sanggup membuat tulang yang kering menjadi hidup, yang sudah tidak punya daging, tidak punya urat, tidak punya kulit. Jadi seolah-olah sesuatu hal yang tidak ada pengharapan dan sudah tidak mungkin. Ternyata Engkau membuat sesuatu hal yang ajaib. Sampai yang terakhir Kau menghembuskan nafas kehidupan, sehingga tulang itu menjadi manusia yang utuh. Bahkan menjadi laskar tentara yang besar, yang kuat, siap buat berperang. Terima kasih Tuhan. Biar tulang-tulang kami, pengharapan kami yang sudah kering ini, Engkau hidupkan kembali. Kau hembuskan nafas-Mu sampai kami menjadi kuat, berperang, menjadi laskar Kristus yang kuat, mengatasi segala masalah dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk kasih setia-Mu ya Bapa. Terima kasih. Dalam segala pergumulan apapun yang saat ini kami hadapi, kami tahu masih ada pengharapan dalam hidup kami. Untuk Engkau menghidupkan, bahkan menghembuskan nafas-Mu. Terima kasih Bapa. Saat ini kami datang di hadapan-Mu, kami berdoa tetap buat bangsa dan negara kami. Kami berdoa tetap Tuhan, Engkau yang akan menentukan akan menjelang pemilu ini apa yang bakal terjadi. Kami minta anugerah-Mu turun. Biarlah Engkau yang akan menentukan Tuhan, siapa yang akan menjadi presiden dan wakil presiden. Tentukan Tuhan, tentukan. Biarlah Engkau membuat sedemikian rupa sampai semuanya itu ditentukan oleh Engkau. Untuk memimpin bangsa ini menuju kepada kemakmuran, menuju kepada kebahagiaan. Terima kasih untuk semuanya. Kami tetap berdoa buat
pengganti daripada Bapak Wali Kota kami. Engkau sendiri yang akan menentukan Tuhan, siapa yang Kau tunjuk untuk menjadi pemimpin buat kota ini sebagai wali kota. Engkaulah ya Tuhan yang akan menentukan dalam segala perkara. Terima kasih untuk semuanya. Terima kasih Bapak. Kami mau menyerahkan akan keamanan di bangsa ini ke dalam tangan-Mu. Kami juga berdoa saat ini untuk bencana-bencana alam Tuhan yang Kau izinkan terjadi. Engkau yang akan membuat jalan. Setiap bencana alam yang Kau izinkan terjadi, baik gunung meletus, baik tsunami, maupun gempa bumi, kami minta anugerah-Mu turun Tuhan. Biarlah semua terjadi dengan minimal, tidak akan membahayakan dan menghancurkan serta membinasakan umat-Mu dimanapun mereka berada. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Bapak, saat ini kami minta daya tahan tubuh yang baru untuk mengusir segala kelemahan kami. Semua virus-virus yang ada, semua sakit penyakit yang ada, Engkau yang hancurkan Tuhan dengan daya tahan tubuh yang kami terima pada pagi hari ini. Biarlah daya tahan tubuh ini memberi kekuatan buat tubuh jasmani kami. Karena daya tahan tubuh yang berasal dari surga. Terima kasih untuk semuanya. Mari kita masuk dalam pengurapan. Dalam nama Tuhan Yesus, biarlah pengurapan ini memasuki akan hidup kami dan seluruh hidup kami. Masuki mata kami Tuhan, telinga kami, bibir mulut kami, dan hati kami ya Bapak. Biarlah sungguh-sungguh Tuhan, seluruh hidup kami ada di dalam kontrol daripada-Mu. Semua yang tidak baik Kau babat habis dalam hidup kami ya Tuhan. Sehingga kami benar-benar menjadi anak-Mu yang setia dan menurut kepada-Mu. Kau berkati tangan kami yang hari ini kami akan lakukan untuk bekerja. Engkau berkati kaki kami Tuhan yang akan kami pakai untuk perjalanan kami sepanjang hari ini. Kami minta anugerah-Mu turun. Engkau turun tangan atas kami ya Tuhan. Sehingga apa yang kami kerjakan dan kami jalani hari ini, kami tahu kami ada di dalam rule yang daripada-Mu. Sehingga kami dapat mengakhiri hari ini bersama Engkau. Kami terima jatah yang Kau anugerahkan buat kami. Dan jatah itu besar buat kami. Bapa, kami berdoa untuk sebentar sore. Kami berdoa untuk perjalanan Pak Yus saat ini menuju ke Cirebon. Kami menyerahkan perjalanannya ke dalam tangan-Mu, beri kekuatan kesehatan. Kami berdoa saat ini untuk kebaktian sebentar sore Tuhan. Engkau ada, Engkau blessing kami. Hadirat-Mu memenuhi tempat ini. Engkau penuhi tempat ini dengan jiwa-jiwa Tuhan. Kami butuh jiwa-jiwa. Kami minta jiwa-jiwa Engkau yang hantarkan di tempat ini. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati saudara semuanya.